Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rismawati Ramdhani di HRTV Official. Hari ini saya akan membahas tentang permutasi. Di sini akan diberikan definisi dari permutasi, kemudian bagaimana rumus dari permutasi dan juga kapan kita menggunakan permutasi. Permutasi dari sebuah himpunan objek-objek yang berbeda adalah susunan terurut dari objek-objek ini. Sebagai contoh, misalkan diberikan suatu himpunan S yang memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka susunan terurut 3, 1, 2 adalah suatu permutasi dari S. Permutasi lainnya dari S adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, dan 3, 2, 1. Sehingga terdapat 6 buah permutasi dari S yang beranggota 1, 2, 3. Selain permutasi, ada juga yang disebut sebagai permutasi R. Apa bedanya? Permutasi R adalah susunan terurut R elemen dari suatu himpunan. Sebagai contoh, misalkan S adalah suatu himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, maka susunan terurut 3, 2 merupakan suatu permutasi 2 dari S. Oke, sudah dapat membedakan permutasi dengan permutasi R? Pada permutasi, jumlah objek pada susunan yang kita bentuk adalah sebanyak-banyaknya objek dari himpunannya. Sedangkan permutasi R, banyaknya objek pada susunannya adalah sebanyak R buah. Tidak harus sama dengan banyaknya objek pada himpunannya. Ya, jadi kita hanya mengambil sebanyak R objek di antara sekian objek yang ada pada himpunan tersebut. Kemudian kita susunan dari R buah objek tersebut secara terurut. Banyaknya permutasi R dari suatu himpunan dengan N elemen dinotasikan dengan Pn, R. Nah, kita bisa mendapatkan nilai Pn, R ini dengan menggunakan kaidah perkalian. Materi tentang kaidah perkalian sudah saya share di video sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana kaidah perkalian, silahkan simak video yang berjudul Kombinatorial Part 1. Contoh berikutnya, misalkan kita punya suatu himpunan S yang anggotanya A, B, dan C, maka permutasi 2 dari S adalah susunan-susunan terurut AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Maka terdapat 6 buah permutasi 2 dari himpunan S yang memiliki 3 elemen ini. Dan selalu ada 6 buah permutasi 2 dari sembarang himpunan dengan 3 elemen. Yaitu, bagaimana menghitungnya? Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kaidah perkalian. Yaitu terdapat 3 cara memilih elemen pertama dari susunan ini. Dan kemudian terdapat 2 cara memilih elemen kedua dari susunan ini. Kenapa hanya 2 cara? Karena elemen kedua pada susunan ini harus berbeda dengan elemen pertamanya. Sehingga dengan kaidah perkalian kita peroleh bahwa permutasi 2 dari 3 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Contoh selanjutnya, dalam berapa cara kita dapat memilih 3 siswa dari suatu kelompok yang terdiri dari 5 siswa untuk berdiri pada baris depan dalam kegiatan foto bersama. Perhatikan bahwa di sini kita akan melakukan susunan terurut kepada 3 siswa dari 5 siswa yang ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perhatikan ketika kita melakukan foto bersama, maka kita akan menyusun posisi dari masing-masing orang atau objek seperti itu. Ya, jadi di sini kita melakukan susunan terurut 3 objek dari 5 objek yang ada. Artinya kini di sini kita melakukan permutasi 3 dari 5. Ya. Nah, di sini saya akan menghitung permutasi ini dengan kaidah perkalian.
bahwa di sini terdapat 3 buah percobaan, di mana percobaan pertama adalah memilih satu siswa untuk ditempatkan pada posisi pertama, katakanlah posisi paling kiri. Ya, dan kemudian percobaan kedua adalah memilih satu orang lainnya untuk ditempatkan pada posisi kedua atau tengah, katakanlah seperti itu. Kemudian percobaan ketiga adalah memilih satu siswa untuk ditempatkan pada posisi ketiga atau posisi paling kanan. Maka percobaan pertama memiliki 5 buah hasil karena ada 5 siswa yang dapat ditempatkan di posisi pertama. Kemudian posisi kedua memiliki 4 hasil percobaan karena ada 4 siswa yang dapat disimpan di posisi kedua karena satu siswa sudah disimpan di posisi pertama. Begitu juga dengan percobaan ketiga memiliki 3 hasil karena ada 3 siswa yang dapat ditempatkan di posisi ketiga karena 2 siswa sudah ditempatkan pada posisi pertama dan juga posisi kedua. Maka dengan menggunakan kaidah perkalian, kita peroleh ada sebanyak 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 cara memilih 3 siswa tersebut. Contoh selanjutnya, dalam berapa cara kita dapat mengatur 5 siswa untuk berdiri di satu baris dalam foto bersama. Ya, jadi di sini hampir sama seperti contoh 4, namun di sini jumlah siswa yang akan dipilih adalah 5 dan akan ditempatkan pada 5 posisi ya pada kegiatan foto bersama. Maka di sini kita akan melakukan permutasi dari 5 objek ya. Dan kita akan menghitung banyaknya cara dengan menggunakan kaidah perkalian. Di sini terdapat 5 buah percobaan ya karena terdapat 5 buah posisi. Percobaan pertama dapat diisi oleh 5 siswa, kemudian percobaan kedua atau kursi kedua dapat diisi oleh 4 siswa karena satu siswa sudah disimpan di posisi pertama. Kemudian posisi ketiga dapat diisi oleh 3 siswa karena 2 siswa sudah disimpan di posisi pertama dan kedua. Kemudian posisi keempat hanya tersisa 2 orang lagi yang dapat kita pilih untuk menempati posisi keempat. Ya, dan posisi terakhir hanya satu-satunya pilihan siswa yang dapat disimpan di situ karena keempat siswa sudah ditempatkan pada posisi lainnya. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, maka kita peroleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 120 cara mengatur 5 siswa untuk berdiri di barisan depan dalam foto bersama. Oke, dari beberapa contoh sebelumnya, kita di sini dapat suatu teorema yang memperumum contoh-contoh tersebut, di mana teorema ini mengatakan bahwa jika n adalah suatu bilangan bulat positif dan r adalah suatu bilangan bulat di mana nilai r akan kurang dari sama dengan n dan lebih dari sama dengan 1, maka banyaknya permutasi r dari suatu himpunan dengan n elemen adalah Pn, r sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya hingga n-r plus 1. Jika kita perhatikan di sini bahwa ini adalah kaidah perkalian yang kita gunakan di sini ya, di mana n yang nilai pertama pada ruas kanan ya dari persamaan ini itu menyatakan banyaknya kemungkinan posisi pertama terisi. Ya, kemudian n-1 itu adalah banyaknya kemungkinan posisi kedua terisi, ya. Kemudian n-2 adalah banyaknya kemungkinan posisi ketiga terisi dan seterusnya hingga n-r plus 1 itu adalah banyaknya kemungkinan untuk posisi ke r terisi. Seperti itu. Jadi secara umum kita dapatkan persamaan ini. Oke, teorema 1 mendefinisikan nilai r lebih dari sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan r-nya bernilai 0? Nah, perhatikan Pn, 0 adalah 1 karena untuk setiap bilangan bulat tak negatif n terdapat tepat satu cara untuk mengurutkan 0 elemen. Ya, jadi artinya di sini ada satu buah daftar dengan tidak ada elemen karena memang di sini kita tidak memilih elemen ya karena r-nya sebanyak 0 ya. Artinya di sini daftar dengan tidak ada elemen ini disebut sebagai daftar kosong yang terdiri dari satu buah.
Oke, dari teorema 1 dan dari persamaan sebelumnya kita memiliki akibat yang pertama, yaitu jika n dan r adalah suatu bilangan bulat dengan r lebih dari sama dengan 0 dan r kurang dari sama dengan n, maka permutasi r dari n sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial. Ya, jadi ini rumus yang biasa yang kita tahu gitu ya. Kita tahu permutasi itu rumusnya seperti ini. Oke, contoh lain dalam penggunaan permutasi ya. Berapa banyak cara memilih pemenang piala pertama, pemenang piala kedua, dan pemenang piala ketiga dari 100 orang berbeda yang mengikuti perlombaan. Nah, perhatikan bahwa di sini penting untuk menentukan orang mana yang mendapatkan piala yang mana. Ya, jadi masalahnya bukan hanya kita memilih 3 orang saja gitu ya, tetapi ketiga orang ini akan kita tentukan juga gitu, orang mana mendapatkan piala yang mana gitu ya. Nah, artinya di sini susunan atau urutan dari 3 elemen ini adalah sesuatu yang penting. Sehingga banyaknya cara memilih 3 pemenang piala sama dengan banyaknya pengaturan terurut dari 3 elemen dari suatu himpunan yang terdiri dari 100 elemen karena pengikut peserta perlombaannya adalah sebanyak 100. Nah, artinya di sini kita menentukan permutasi 3 dari 100 ya. Dan di sini saya akan menghitungnya kembali dengan kaidah perkalian yaitu n dikali n min 1 dikali n min r plus 1 ya, dengan r sama dengan 3. Sehingga sama dengan perkalian n min 1 dan n min 2. Yaitu 100 dikali 99 dikali 98, yaitu sebanyak 970.200. Atau cara lain dengan menggunakan akibat 1 kita dapatkan P 100,3 sama dengan 100 faktorial dibagi 100 min 3 faktorial. Yaitu sama dengan 100 faktorial dibagi 97 faktorial sama dengan 100 dikali 99 dikali 98 dikali 97 faktorial dibagi 97 faktorial. Ya, 97 faktorial dibagi 97 faktorial sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 100 dikali 99 dikali 98, yaitu sama 970.200. Oke, contoh berikutnya. Misalkan terdapat 8 pelari dalam sebuah pertandingan. Pemenang akan mendapatkan medali emas, finisher kedua akan mendapatkan medali perak, dan finisher ketiga mendapatkan medali perunggu. Berapa banyak cara berbeda untuk memberikan medali-medali tersebut? Oke, apakah sudah bisa menjawabnya? Ya, betul. Sama seperti contoh 6 ya. Jadi, banyaknya cara yang berbeda untuk memberikan medali-medali tersebut adalah sama dengan banyaknya permutasi 3 dari suatu himpunan yang beranggotakan 8 elemen ya. Kenapa 8? Karena pada soal diberikan keterangan bahwa pelarinya ada sebanyak 8. Nah, dengan demikian jumlah kemungkinan cara memberikan medali-medali tersebut adalah sebanyak permutasi 3 dari 8, yaitu 8 dikali 7 dikali 6, yaitu sebanyak 336. Ya, cara lain untuk menentukan nilai permutasi 3 dari 8 adalah 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Jadi sama dengan 8 dikali 7 dikali 6, yaitu 336. Oke, ini adalah akibat 2 dari teorema 1. Dikatakan bahwa berdasarkan teorema 1, maka kita ketahui bahwa jika n adalah bilangan bulat positif, maka Pn, n adalah n faktorial. Nah, teorema 1 mengatakan bahwa Pn, r sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya hingga n min r plus 1. Sehingga jika kita mensubstitusi nilai r menjadi n, maka Pn, n menjadi sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya hingga n min n plus 1 ya. Sehingga Pn, n sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dan seterusnya sampai 1. Ya, karena n min n-nya 0. Sehingga n min n plus 1 sama dengan 1. Ya, jadi
A ini mengatakan bahwa Pn, N adalah N faktorial. Pn, N ini adalah permutasi sebetulnya ya, permutasi dari N objek gitu. Ya, jadi permutasi dari N objek adalah sebanyak N faktorial. Contoh 8, misalkan seorang pengusaha harus mengunjungi 8 kota. Katakanlah untuk keperluan bisnis ya. Nah, dia harus memulai dari satu kota yang sudah ditentukan, tetapi dia dapat mengunjungi 7 kota lainnya dengan urutan sesuai dengan keinginannya. Jadi hanya kota pertama yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, berapa banyak urutan yang mungkin yang bisa pengusaha itu lakukan dalam mengunjungi kota-kota tersebut? Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini banyaknya urutan yang mungkin dalam mengunjungi kota adalah sama dengan banyaknya permutasi dari 7 elemen. Kenapa 7? Karena satu kota, ya, kota pertama sudah ditentukan. Sehingga yang kita pilih hanyalah 7 kota lainnya. Gitu. Jadi kita akan menentukan susunan dari 7 kota secara terurut ya. Sehingga banyaknya cara menyusun urutan pengunjungan kota adalah sebanyak 7 faktorial, yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 5040. Nah, banyaknya cara yang sudah kita temukan ya untuk menyusun urutan dari kota yang akan dikunjungi, itu juga dapat digunakan untuk menyusun cara menemukan jalur terpendek atau jalur dengan jarak terpendek seperti itu. Jadi misalnya si pengusaha menginginkan untuk dapat menemukan jalur antar kota dengan jarak terpendek, maka dia harus menghitung jarak total ya dari setiap jalur. Maka ada sebanyak 5.400 cara untuk menemukan jalur dengan jarak terpendek. Contoh 9, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G yang memuat string A, B, C? Oke, jadi karena ini namanya permutasi, maka kita akan menyusun ke-8 huruf tersebut ya berdasarkan atau dengan mempertimbangkan urutan. Namun di sini ada syarat di mana si urutan atau susunan yang kita bentuk itu harus memuat string A, B, C. Nah, jadi bagaimana caranya? Perhatikan bahwa banyaknya huruf di sini ada 8. Ya. Nah, apakah cara menghitungnya adalah kita abaikan ABC-nya, kemudian kita menghitung sisanya, yaitu sebanyak 5 huruf yang tersisa? Jadi kita menentukan permutasi dari 5 huruf? Jawabannya tidak ya. Kenapa tidak? Karena ABC-nya tidak diam di situ saja. Karena ABC pun bisa pindah gitu ya. Dia memang harus disatukan, tapi tidak harus berada di satu posisi saja. Dia bisa pindah gitu. Jadi misalnya perhatikan huruf susunan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, misalnya D-nya ini akan pindah ke paling depan, lalu A, B, C-nya bergeser satu posisi gitu. Jadi menjadi D, A, B, C, E, F, G, H. Nah, itu kan mungkin gitu. Artinya A, B, C tidak harus diam di sana. Dia harus boleh juga berubah posisi. Nah, jadi bagaimana? Nah, berarti artinya di sini ABC-nya pun dia bisa pindah gitu. Dia bisa berubah posisi. Artinya kita mempertimbangkan juga letak urutan dari si ABC ini. Artinya ABC ini dapat menjadi satu unsur juga yang dapat kita atur posisinya gitu. Jadi ABC ini akan kita buat menjadi sebuah blok seperti itu ya. Jadi ada blok ABC, ada huruf D, ada huruf E, ada huruf F, ada huruf G, dan ada huruf A. Jadi kita bisa katakan di sini ada sebanyak 6 objek yang kita atur posisinya seperti itu ya. Jadi sebetulnya di sini kita akan menghitung permutasi dari 6 objek ya, di mana salah satu objeknya adalah blok ABC seperti itu. Oke, jadi ada terdapat 6 faktorial ya. Jadi Pn, N atau P6,6 ya kalau kita ingat di rumus sebelumnya gitu. Jadi ada sebanyak 6 faktorial, yaitu sebanyak 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu sebanyak 720 permutasi dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H sehingga ABC muncul sebagai sebuah, sehingga ABC harus
muncul berbarengan. Ya, seperti itu. Contoh berikutnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata ali? Nah, perhatikan di sini kita akan melakukan permutasi sebetulnya, permutasi dari kata ali ini gitu. Nah, artinya kita melakukan permutasi n dari n ya, kita memilih n objek dari n objek gitu. Kita melakukan urut susunan dari sebanyak n objek dari n objek yang ada gitu. Nah, dan ini sama seperti contoh-contoh sebelumnya, contoh 9 dan contoh 8. Dan di sini kita akan menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya kalau tidak salah. Jadi dia mengatakan bahwa permutasi dari n, n adalah n faktorial ya, sehingga permutasi dari 3 objek ini adalah 3 faktorial. Ya, jadi dalam hal ini kita menentukan banyaknya permutasi 3 dari suatu himpunan dengan 3 anggota ya. Jadi kita menghitung P 3 dari 3. Nah, dengan kaidah perkalian kita melakukan 3 percobaan, di mana percobaan pertama adalah memilih satu huruf untuk mengisi digit pertama, kemudian percobaan kedua adalah memilih satu huruf untuk di posisi kedua, dan percobaan ketiga adalah mengisi satu huruf untuk berada di posisi yang ketiga. Dan masing-masing hasil percobaan adalah 3 hasil untuk urutan pertama atau untuk percobaan pertama, 2 hasil untuk percobaan kedua, dan 1 hasil untuk percobaan ketiga. Sehingga ada sebanyak 3 kali 2 kali 1, yaitu 3 faktorial. Ya, yaitu sebanyak 6 cara untuk membentuk 3 huruf dengan kata ali. Hal ini menunjukkan bahwa P 3,3 sama dengan 3 faktorial. Ya. Lalu apa saja cara-caranya, ke-6 cara tersebut? Yaitu ali, AIL, LIA, LAI, ILA, dan IAL. Ya, seperti itu. Oke, nah dari materi ini ya, saya mencoba membuat sebuah rangkuman yang berisi poin-poin penting. Ya, yang pertama adalah permutasi. Apa itu permutasi? Kemudian bagaimana menghitung banyaknya permutasi? Kemudian apa itu permutasi R dan bagaimana menghitung banyaknya permutasi R? Nah, jadi yang pertama adalah permutasi. Permutasi dari sebuah himpunan yang berisi objek-objek yang berbeda adalah susunan terurut dari objek-objek ini. Kemudian banyaknya permutasi dari n buah objek adalah n faktorial. Ya, yang mana banyaknya permutasi dari n objek ini dapat kita notasikan dengan Pn, n. Kemudian permutasi R. Permutasi R adalah susunan terurut R elemen dari suatu himpunan. Ya. Nah, jadi bedanya dengan permutasi saja, pada permutasi R kita hanya mengambil R elemen dari sekian elemen yang ada dalam suatu himpunan. Kemudian dari R elemen itu kita susun secara terurut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana menghitung banyaknya permutasi R dari himpunan dengan N objek? Banyaknya permutasi R dari himpunan dengan N objek adalah dinotasikan dengan Pn, R yang nilainya adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 dan seterusnya sampai N-R plus 1. Atau kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Pn, R sama dengan N faktorial dibagi N-R faktorial. Perhatikan bahwa permutasi erat kaitannya dengan kaidah perkalian. Jika kita perhatikan pada rumus Pn, R bagian pertama, itu adalah kaidah perkalian yang kita gunakan di situ. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai permutasi. Ya, apa itu permutasi, bagaimana permutasi dihitung, dan kemudian kapan kita menggunakan permutasi, seperti itu ya. Nah, semoga videonya bermanfaat, tapi ini akan berlanjut lagi ke video berikutnya. Kita akan membahas lagi materi selanjutnya, yaitu tentang kombinasi dan juga permutasi siklik, juga permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Ya, jadi tetap subscribe channel ini agar ketika saya mengupload video terbaru mengenai lanjutan dari materi ini, Anda akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih. Nanti kita akan belajar bagaimana sih kita bisa membedakan permutasi dan kombinasi. Karena beberapa orang masih bingung untuk membedakan permutasi dan kombinasi. Nanti kita cek di video berikutnya.
Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.